adik-adik, balik lagi sama Kak Levina dan Kak Gaby di PPH Kids Online Service. Kak, bosen, gabut, males ngapa-ngapain, males keluar-keluar, mendingan ngapain deh? Masa sih? Bentar lagi lebaran loh, kamu gak kemana-mana? Nggak kemana-mana deh. Corona, pusing. Harus di rumah aja ya, adik-adik, jangan kemana-mana. Nah, tapi kan kadang kita bosen ya, tapi jangan khawatir ya adik-adik, ada Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu kita mau doa dulu, oke? Oke adik-adik, kita doa ya. Pertama lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk ibadah Tuhan. Sebentar kami akan ibadah, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, let's pray Jesus. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semasa itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semasa itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semasa itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Yuk, siapa yang hari ini ngerasa bahagia? Aku Kak. Nah, kalau ngerasa bahagia, yuk sama-sama kita nyanyiin lagu hari ini Kurasa Bahagia. Semangat ya kakak-kakak. Hari ini ku rasa
adik-adik, kita siapkan hati, kita siapkan telinga, kita siapkan suara kita untuk memuji nama Tuhan. Dan kita nyanyi lagu seperti yang kau ingini ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh
Pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Adik-adik, pasti adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Udah memuji Tuhan belum nih? Pasti udah dong. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya sebentar kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ayo adik-adik, kita sama-sama tutup matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, kami masih bisa bernafas sampai hari ini. Dan pagi hari ini pun kami anak-anakmu boleh datang ke rumah ibadah, walaupun di rumah saja kami boleh memujimu, menyembahmu. Dan tiba saatnya sebentar kembali kami mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, berikan kepada setiap adik-adik dan kami hambamu ini Tuhan, telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga sungguh setiap kebenaran firman yang disampaikan itu boleh menjadi sesuatu di dalam kehidupan kami, menjadi rema bagi setiap kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Tuhan kami berikan waktu ini kepadamu, Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, bulan ini kita belajar temanya tentang winner, pemenang. Dan untuk minggu ini kita belajar menang atas dosa. Adik-adik di setiap rumah, di gereja, di sekolah, di masyarakat kita tinggal, pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati. Demikian pula ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, pasti juga ada aturan-aturan dan perintah-perintah yang harus kita taati. Kalau kita tidak mentaati peraturan-peraturan itu atau aturan-aturan itu, maka kita disebut kita sedang melanggar. Dan itu artinya kita sedang berbuat dosa. Ada banyak perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Contohnya, kita diajar untuk tidak berbohong. Tapi ketika kita melakukan kebohongan, itu artinya kita sudah berdosa. Adik-adik dan kakak sebagai seorang anak, diajarkan juga sama Tuhan untuk hormat sama orang tua. Tapi ketika kita menyakiti hati orang tua kita bikin sedih papa mama kita, itu artinya kita sedang melakukan pelanggaran dosa. Nah adik-adik, ada begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang seharusnya kita taati dan bukan kita langgar. Nah, di Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, nanti adik-adik baca ya di rumah ya. Nah di situ dikatakan waktu kita dulu belum kenal Tuhan Yesus, kita ini hamba dosa adik-adik. Hamba dosa artinya apa? Kita suka melakukan dosa. Begitu banyak dari hari ke hari, waktu ke waktu kita melakukan banyak dosa. Tapi puji Tuhan, waktu adik-adik dan kakak menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kita sudah berpindah, kita bukan lagi hamba dosa. Tapi kita adalah hamba kebenaran, artinya orang-orang yang suka melakukan kebenaran. Nah, adik-adik misalnya contoh dulu waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, kita suka berbohong. Tapi waktu kita kenal Tuhan Yesus, kita nggak pernah berbohong. Dulu waktu belum kenal Tuhan Yesus mungkin kita pelit, nggak pernah bagi-bagi makanan sama kakak adik kita. Tapi waktu kita kenal Tuhan Yesus, kita jadi orang yang murah hati. Dan masih begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kita lakukan. Nah adik-adik, minggu ini kita belajar menang atas dosa. Kakak mau kasih cerita ya, contoh supaya adik-adik lebih ngerti apa sih artinya menang atas dosa. Misal, dulu adik-adik sekolah onsite. Sekolah onsite artinya adik-adik datang ke sekolah, ketemu sama guru, ketemu sama teman. Dan kalau misalnya besok adik-adik ada ulangan matematika, kakak mau tanya nih, malam ini atau hari sebelumnya adik-adik belajar nggak? Mempersiapkan diri nggak untuk ulangannya? Pasti persiapkan diri dong, pasti adik-adik belajar. Duduk di kursi belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak bisa pasti nanya sama papa mama. Atau kakak, koko, cici, pasti ditanya. Sampai adik-adik bisa. Sehingga besok adik-adik ulangan, adik-adik bisa mengerjakannya. Dan kakak percaya, nggak ada satupun adik-adik di sini yang nyontek atau kerjasama. Pasti bekerja sendiri, usaha sendiri untuk ulangan matematika itu.
Nah, tapi sekarang kakak mau tanya adik-adik, sekarang kan sekolahnya online. Dan pasti ulangannya juga online, ulangannya juga di rumah. Nah, kalau hari ini ada ulangan matematika secara online nih di rumah, malam kemarin adik-adik masih belajar nggak? Atau pikir, sekarang kan online, nggak usah belajar, nggak ada guru yang lihat. Bisa buka buku, kalau nggak ngerti bisa tanya orang di rumah. Nah, adik-adik kakak mau tanya, apakah adik-adik melakukan itu? Kalau adik-adik melakukan itu, berarti adik-adik sedang melakukan kecurangan. Dan itu artinya adik-adik tidak menang atas dosa. Artinya itu adik-adik kalah dari dosa. Tapi kalau sekarang ulangannya online, tapi adik-adik tetap belajar mempersiapkan malam sebelumnya. Sungguh-sungguh belajar. Dan ketika besok ulangan, adik-adik kerja sendiri, nggak tanya sana sini, nggak buka buku, benar-benar kerja sendiri. Nah, ketika adik-adik lakukan itu artinya adik-adik sudah menang atas dosa. Nah, tapi adik-adik, begitu banyak dosa mengintai kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang, nggak usah takut. Kita pasti mampu mengalahkan dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri kemampuan buat kita. Karena kita diciptakan sebagai pemenang. Orang yang menang. Nah, waktu kita mengikuti kata hati kita untuk melakukan kebenaran, pasti ada pengorbanan yang harus adik-adik lakukan. Contohnya, waktu adik-adik belajar malamnya dengan sungguh-sungguh, sedangkan mungkin teman-teman adik-adik banyak yang nggak belajar. Mereka mungkin sedang main game. Waktu mereka dipakai untuk main game. Tapi adik-adik belajar sungguh-sungguh. Nah, ketika adik-adik lakukan itu, berarti adik-adik sudah melakukan satu pengorbanan untuk melakukan kebenaran. Dan di Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Jadi waktu kita melakukan dosa, ada upah, ada bagian yang kita terima dan itu adalah maut. Maut artinya apa adik-adik? Artinya kita mati, mengalami kematian secara rohani. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita terus lakukan dosa, kita akan semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Tapi waktu adik-adik melakukan kebenaran, adik-adik menang atas dosa-dosa kita, maka Tuhan juga bilang ada upah yang kita dapat, ada bagian yang kita terima. Dan itu adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik kakak mau tanya, mau nggak hidup kekal sama Tuhan Yesus? Pasti mau dong ya. Karena itu untuk kita kejar hidup kekal bersama Tuhan Yesus, ayo sama-sama belajar. Terus bangkit, terus kalahkan dosa kita. Jangan mau kita dikalahkan dosa, tapi kita yang mengalahkan dosa. Ya adik-adik, nah adik-adik, firman ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, itu firman ayat hafalan untuk minggu depan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita satukan hati lagi, kita mau berdoa ya. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran firman yang boleh disampaikan. Tuhan biar firman yang mungkin sedikit ini boleh dimengerti oleh setiap anak-anak. Dan adik-adik boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya mereka boleh melakukan bagian mereka mengalahkan setiap dosa-dosa. Sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berbicara buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mempersiapkan setiap kami untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biar sungguh Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan adik-adik. Supaya mereka mengerti, mereka melakukannya menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, lakukan kebenaran, dan jadilah pemenang dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday, bye-bye. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, adik-adik jangan lupa untuk kirim video ayat hafalan kalian ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Happy Sunday and God bless you! Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday and God bless you all. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Thank you, happy Sunday. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dadah Kak, God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday, God bless you all, bye-bye. Ayat hafalan hari ini diambil Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Ia yang telah mengasihi kita. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. God bless you, happy Sunday. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih, God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. God bless you. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dan semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 3 ayat 27. Walau itu terjadi, tetapi kita lebih dari orang-orang yang menang. God bless you. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday. Ini dimulai dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang memang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. God bless you. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. God bless you. Bye. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih baik daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dari Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Shalom semua, perkenalkan nama saya Merliana. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih and God bless you. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. God bless you. 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih
daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat hafalan minggu ini berjudul Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. God bless you. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. God bless you. Ayat hafalan hari ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. God bless you. Hai, yang ada di gereja, saya bernama Samuel. Hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi semuanya itu kita lebih dari daripada semua orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dadah. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. God bless you. Bye. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Terima kasih. Dadah. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Shalom, saya Brian. Ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Terima kasih. God bless you. Ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. God bless you. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. God bless all. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. God bless you. Ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.